Saya juga senang karena tadi pagi banyak kali saya terima WA dari, saya anak 2, tapi terima WA banyak tadi pagi. Orang-orang yang bukan anak-anak saya, tapi mereka mengucapkan Happy Father's Day, selamat Hari Ayah kepada saya. Nah itu luar biasa sekali saudara. Dan umur begini saya tahu bahwa Sungai Roh itu mengalir dari takhta Bapa. Bukannya untuk masuk ke hidup kita, untuk kita menikmati sendiri, untuk kita enjoy sendiri. Tapi sungai itu mesti mengalir lewat kita. Mari kita langsung ke Yohanes pasal 7, tapi sebelum kita membaca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, saya tidak mau kelewatan untuk mendoakan ayah-ayah di sini. Kalau tadi sudah berdiri pun sekali lagi berdiri nggak apa-apa. Nah, berdiri bersama-sama dengan saya semua di sini yang merupakan ayah-ayah di sini. Mari semua yang lain kita berikan tepukan buat mereka. Sejahat-jahat manapun ayah-ayah yang berdiri di sini, mereka akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Kalau mereka terpaksa mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan nyawa anak mereka, pasti mau. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana pikiran dan perasaan seorang ayah yang harus menguburkan atau memakamkan anaknya mati dulu. Gak ada yang berdiri di sini yang tega kalau anaknya mati dulu. Tapi ada satu ayah di surga, Bapak surgawi. Bukan mengorbankan dirinya, mengorbankan putranya. Hanya karena dia ingin mengajak kita semua, bukan saja yang berdiri tapi kita semua menjadi anaknya. Anda yang berdiri di sini, Anda jadi ayah, punya tanggung jawab ekstra. Apakah Anda ayah yang paling hebat di dunia atau tidak? Itu tidak penting. Yang paling penting, ada pribadi yang sempurna supaya bisa layak mati di kayu salib buat Anda juga. Bukan kehebatanmu, bukan ketaatanmu, bukan kesempurnaanmu, tetapi kehebatannya, ketaatannya, dan kesempurnaannya. Dia sudah menyudahinya. Kapanpun waktu Anda merasa tidak layak, merasa dirimu kurang, berpeganglah kepada kebenaran itu. Karena Tuhan begitu mengasihi umatnya, sehingga dia memberikan anaknya mati di kayu salib. Tapi Tuhan juga begitu mengasihi umatnya, sehingga dia mengangkat kalian itu jadi wakilnya di dunia ini. Bukan Anda yang minta lakukan menjadi hal begitu, menjadi seperti itu. Tapi Tuhan yang memberikan kepercayaan, karena bukan semua orang yang berkeluarga yang menikah yang punya anak. Lalu kita percaya bahwa kalau kita punya anak, kita dipercaya oleh Tuhan untuk hal itu. Tuhan yang memberikan kepada kita, saudara. Amin. Mari kita berdoa memberkati bapak-bapak yang berdiri di sini. Anda juga bisa mengarahkan tanganmu kepada bapak-bapak yang berdiri di sini. Izinkan semua yang berdiri di sini, Tuhan tahu bahwa mereka bukan bapak yang asli. Yang asli itu ada di surga. Mereka cuma diajak untuk meniru yang asli itu. Dan mereka tidak meniru yang asli itu dengan kemampuan diri mereka sendiri. Mereka itu tidak diberikan Roh Kudus memampukan mereka untuk meniru pertamanya putra yang taat itu. Apabila meniru putra yang taat itu yang mengatakan, aku tidak melakukan sesuatu kecuali aku melihat Bapakku melakukan. Engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapak. Apabila yang berdiri di sini, mereka hanya belajar taat, setia, mengikut Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Jalur itulah yang membawa mereka
menjadi sempurna seperti Bapa di sorga juga sempurna. Hamba berdoa untuk semua berdiri di sini Tuhan, supaya mereka hidup bebas. Bebas di hati mereka, bebas dari segala macam tuduhan, bebas dari segala macam perasaan bersalah, bebas daripada masa lalu mereka yang mungkin tidak sempurna. Mereka berdiri di sini dengan kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan mereka tidak lagi berpikir tentang kejadian peristiwa masa lalu, sekalipun itu pemicu kepada masa kini. Tetapi mereka melihat ke besok, percaya ada kuasa di dalam diri mereka yang mengalir. Besok mereka, masa depannya, lusa, minggu depan dan segalanya, itu akan jauh lebih berarti dan dampaknya lebih besar. Hamba menyerahkan semua yang berdiri di sini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan saja mereka dipulihkan, tapi mereka menjadi satu sarana pemulihan buat orang-orang berada di sekeliling mereka dalam nama Yesus. Hamba sudah berdoa dan semua yang sudah ikut berdoa dengan hamba, mari sama-sama kita katakan amin. Mau berdiri terus? Boleh. Saya nggak keberatan kalau kalian mau berdiri terus. Kan sudah didoakan supaya ada kekuatan. Ini belakang ini, waduh, memang berani banget ya. Mereka, saya nggak suruh duduk pun duduk, nggak apa-apa. Ini negara bebas, duduk kan. Saya kan berdoa supaya kalian bebas, ya mau duduk-duduk. Bukannya kalian berdiri atau duduk, itulah syaratnya masuk surga. Masih mau berdiri? Ya silakan berdiri. Waduh, nggak apa-apa. Yohanes pasal 7, ayat 37 sampai 39. Pada hari terakhir, perayaan Pondok Daun, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Bapak Ibu, kalau Yesus berdiri dan menyatakan ini, ya dianggap sah-sah saja. Karena kita ketahuan apa yang terjadi sesudah ini. Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit lagi. Tapi jangan kita ini merasa berani, mau juga berdiri di tengah kota Balikpapan. Dan mengatakan, barang siapa yang haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Kecuali Anda punya air minuman yang mau dikasih gratis. Anda dianggap pasti udah sinting atau lalu bangga diri saudara. Ini cuma layak untuk Yesus. Nah, sebelum saya membacakan ayat 38 dan ayat 39, mari saya bahas sedikit ayat 37 ini. Ini Yohanes 7:37. Tapi coba Bapak Ibu kalau nanti udah pulang ke rumah punya waktu baca aja Yohanes pasal 4. Mungkin mulai dari ayat 7 ke atas. Tapi jangan sekarang. Nanti kalau sudah pulang ke rumah. Saya akan ceritakan sedikit apa yang ada di Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 9 Bapak Ibu. Bukan 7 sampai 9. Dari ayat 9 ke atas ya. Oke. Yesus meninggalkan murid-muridnya di Yohanes pasal 4. Waktu itu mereka sedang lewat di daerah Samaria. Padahal Yesus dan murid-muridnya itu orang Yahudi. Orang Yahudi jarang lewat di daerah Samaria. Saya kasih sedikit cerita ya. Saya ini keturunan Sri Lanka. Mungkin untuk Anda sulit untuk membedakan apa itu orang India, orang Sri Lanka. Tapi Bapak Ibu, percayalah kalau orang melihat nama saya yang lengkap, orang tahu saya ini bukan India, orang Sri Lanka. Orang yang mengerti budaya orang-orang Asia Selatan akan tahu dari nama, loh ini orang bukan orang India, dia orang Sri Lanka. Dan Anda harus tahu di negara Sri Lanka itu ada banyak suku. Saya pun pernah coba di Sri Lanka melihat wajah orang mau menebak dia suku apa. Tidak bisa. Karena mereka sangat mirip. Kalau mau tahu bedanya apa, kita mesti lihat nama. Dari nama
Akan ketahuan lu suku apa. Dan di situ sayang sekali di Sri Lanka itu ya kacau lah seperti di Timur Tengah juga. Itu antara suku itu sering ada perang-perang. Sehingga tahun 2009 masih ada perang. Karena itu negara itu hancur. Jadi satu waktu saya pelayanan ke Sri Lanka, waktu itu masih perang. Saya yakin orang tidak akan tahu saya ini dari keturunan Sri Lanka, dari suku mana. Karena kalau orang dengar saya ngomong pakai bahasa Inggris, mereka tahu ini bukan orang Sri Lanka. Karena aksen saya aksen orang Malaysia, orang tahu. Jadi kemanapun saya pergi saya ngomong nggak pakai bahasa Malaysia. Tapi waktu orang tanya saya nama saya tidak mau kasih nama lengkap. Karena saya tahu dari nama lengkap akan ketahuan. Dan daerah-daerah yang saya pergi itu semua itu mayoritas suku yang berseberangan dengan suku asal saya, saudara, asli saya. Tidak mungkin saya akan kasih tahu. Dan akhirnya mereka tahu. Waktu mereka tahu, ya karena Kristen mereka, sekalipun Kristen, harusnya sudah dipenuhi Roh Kudus waktu mereka lihat saya. Mereka masih terima saya tapi ternyata di wajah mereka kecewa. Kok begini baik orangnya tapi bukan orang kita. Nah ada satu bagian nama saya yang kelihatan seperti nama orang India Utara. Di Jakarta ada satu bagian namanya Sunter. Itu banyak sekali orang India Utara. Lalu satu hari saya terima undangan untuk melayani di gereja mereka. Dari nama itu mereka yakin, waduh ini orang kita loh. Nah tapi Anda harus tahu orang India Utara itu seperti Shah Rukh Khan. Anda lihat saya enggak mirip Shah Rukh Khan. Saya mungkin mirip budaknya Shah Rukh Khan. Bedanya Shah Rukh Khan dengan saya udah kejemur matahari terlalu banyak. Nah, jadi saya sudah menebak ini pasti terjadi. Dan mereka pasti salah ngundang. Tapi saya bilang gak apa-apa udah diundang salah atau benar saya pergi aja dulu. Saya tidak mau berasumsi. Waktu saya masuk mereka tanya saya, ya kamu siapa ya? Loh saya pembicara yang kalian undang. Langsung dari wajahnya saya udah tahu kok kenapa hitam banget ya. Gak sesuai dengan salah satu dari nama saya agak panjang. Jadi salah satu dari namamu itu menunjukkan kamu orang India Utara. Ya, itu kalau mau tahu tanya sama orang tua saya. Kenapa dia kasih nama yang cukup mengelirukan orang. Kecewa. Dan memang selama saya di Sri Lanka dengan suku yang beda itu di Sunter pun. Memang saya merasa tidak nyaman. Jadi kalau Yesus masuk ke daerah Samaria, dia akan merasa tidak nyaman. Tapi Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan. Yesus pergi ke sumur. Itu siang hari. Dan Yesus duduk di situ. Anda jangan berpikir Yesus duduk di sumur karena dia mau minum air. Dari percakapan yang nanti akan berikutnya kita lihat, bukan karena dia mau minum air atau haus. Tapi dia duduk di situ di jam siang hari, saudara. Jam 12. Saya pasti tidak akan duduk di matahari yang panas jam 12. Udahlah saya hitam, tambah hitam lagi saya. Pasti tidak. Yesus duduk di situ. Kenapa Yesus duduk di situ? Dengarlah penjelasan saya, walaupun tidak dijelaskan dalam Alkitab, penjelasan saya ini sangat sesuai dengan amalan budaya zaman itu. Di zaman itu, baik itu orang Samaria kah orang Yahudi, menjadi tugas wanita-wanita untuk pergi ke sumur mengambil air. Dari zaman perjanjian lama lagi, di zaman Musa lagi, sudah itulah caranya Musa bertemu dengan pasangannya. Begitulah hamba Abraham itu mencari istri untuk anaknya Abraham itu, mereka semua pergi ke sumur. Di zaman itu kalau tidak punya wanita, ya mau punya istri ke sumur. Zaman ini buka apps-nya, swipe kanan. Beda ya, nah itu cara begitu zaman itu, saudara. Jadi kalau Yesus sedang menunggu di sumur, dia sedang menunggu seorang wanita.
Kedua, kalau dia sedang menunggu di sumur, di daerah Samaria, dia sedang menunggu seorang wanita Samaria. Ketiga, kalau Yesus sedang menunggu di sumur di daerah Samaria pada jam 12 siang, di mana nggak ada orang yang punya akal sehat, akan pergi ambil air di siang hari begitu. Berarti dia sedang menunggu seorang wanita Samaria yang sudah dikucilkan. Karena kalau Anda lihat wanita, mereka tidak pernah melakukan apa-apa sendiri. Coba Anda lihat aja wanita baik-baik ya. Mereka kalau mau makan, makan bareng-bareng gitu. Habis itu kalau mereka makan bareng-bareng, salah satu daripada mereka itu mau ke WC, yuk ke toilet yuk. Langsung bareng-bareng ke WC. Pernah gak kamu lihat seorang pria sejati loh ya. Nah, dia sedang makan dengan teman-temannya, habis itu dia mau ke WC, yuk ke WC. Itu bukan pria. Itu ada problem. Gak pernah ada. Lalu kalau ada seorang wanita yang sengaja mau pergi ke sumur jam 12 siang. Karena dia gak diajak oleh mereka yang lain. Dan dia pun tidak mau diajak oleh mereka yang lain. Karena hidupnya ada sesuatu yang berbeda. Yang ada stigmanya. Yang pasti akan punya aibnya, malunya. Sekali lagi. Di Yohanes pasal 4, Yesus duduk di sumur itu. Dia sedang menunggu seorang wanita Samaria yang bermasalah, yang sudah dikucilkan, yang punya sesuatu fakta kehidupan yang malu, membuat dia malu dan dia mau menyembunyikan itu dari orang lain. Yesus siapa? Yesus anak Allah. Yesus pencipta bumi, dunia, pencipta waktu. Kok Tuhan menunggu manusia? Apalagi manusia yang berproblem seperti ini. Bukankah manusia yang harus menunggu Tuhannya? Karena Tuhan ini saking ingin sekali untuk menjangkau mereka yang punya masalah. Yang mana dalam bahasa halus, orang punya masalah itu adalah orang yang lagi haus. Apabila wanita itu datang, dia kaget. Karena selama ini kalau dia pergi siang hari nggak ada orang di situ. Bukan saja ada orang di situ, itu pria, bukan saja pria, tapi pria Yahudi. Lalu pertanyaan wanita itu kepada Yesus, kenapa engkau seorang Yahudi berbicara kepada aku, seorang wanita Samaria? Karena itu bukan budaya zaman orang itu. Dan Yesus menepis pertanyaan itu dan menjawab begini. Karena pada aku punya air kehidupan. Siapa yang minum air dari sumur ini, besok dia harus datang lagi ambil air dari sini. Karena besok dia akan haus. Air yang dia ambil dari sumur ini hari ini tidak cukup dan tidak akan tahan dan tidak akan memuaskan kehausannya selama-lamanya. Tetapi pada diriku ada air kehidupan. Barang siapa yang minum air ini, dia tidak pernah akan haus lagi. Orang yang haus adalah orang yang sedang hidup seperti wanita Samaria itu. Ada pilihan-pilihan hidupnya sewaktu masa lalu. Kadang-kadang bukan pilihan hidupnya, tetapi sesuatu kejadian dan peristiwa yang mana kita pun tidak ada pilihannya. Hal itu terjadi kepada kita. Orang tua ada yang mengecewakan kita, pasangan ada yang meninggalkan kita.
tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, tiba-tiba ada satu musibah terjadi. Kehidupan ini emang ada saja hal-hal yang tidak enak. Kehidupan ini mengalir begitu saja. Dan apabila itu terjadi, apakah karena pilihan seseorang atau bukan? Dan kita tidak tahu wanita Samaria itu yang punya suami sudah 4 atau 5 dan sekarang ini pun bukan suaminya dia. Kita tidak tahu apakah itu karena terpaksa atau karena itu pilihannya sendiri. Dan Yesus tidak pernah mengorek atau menggalinya semua. Dia hanya memberikan janji ya. Nah, catat ini saudara. Catat. Kalau Anda haus, artinya Anda luka. Punya luka. Tidak pernah akan menolong Anda kalau Anda terus bertanya, kok kenapa hal ini terjadi kepada aku? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada aku? Pertanyaan, kenapa? Why? Itu adalah pertanyaan yang sering saya dengarkan daripada orang yang minta dilayani. Pastor, saya mau tahu kenapa. Kenapa hal ini terjadi kepada aku? Dan jawaban saya sangat sederhana dan jujur. Saya tidak tahu. Dan Alkitab pun tidak pernah menjelaskan kenapa banyak hal terjadi kepada orang. Saya tambah sedikit. Di Injil Yohanes pasal 9 ada seorang buta yang buta dari lahir disembuhkan oleh Yesus. Apabila dia disembuhkan, orang bertanya, Tuhan, apakah orang ini buta karena dosanya atau dosa orang tuanya? Tuhan tidak menjawab. Kok gak ada artinya menjawab pertanyaan itu? Karena yang dia butuhkan bukan penjelasan, dia butuhkan kesembuhan. Dan kesembuhan sudah berlaku. Bapak Ibu, ada seorang bernama Ayub. Tuhan mengizinkan iblis menyerang Ayub. Tapi iblis menyerang Ayub cuma 2 putaran. Ayub pasal 1. Ayub pasal 2 selesai. Tapi kitab Ayub bukan hanya ada 2 pasal. Kitab Ayub itu ada 42 pasal. Harusnya kitab ini selesai di pasal yang kedua. Kalau kitab Ayub ini cuma tentang iblis menyerang Ayub. Iblis menyerang Ayub 2 kali. 2 putaran dan 2 kali Ayub itu taat. Wes selesai. Tapi masih ada 40 pasal lagi. Karena di 40 pasal itu ternyata orang ini benar tapi dia bandel. Kenapa? Karena kebanyakan daripada sisa 40 pasal itu, kalau saya bisa ringkaskan, itu Ayub bertanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa? Kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi begini? Kurangnya aku di mana Tuhan? Kenapa? Why? Pertanyaanmu bandel? Gak ada jawaban. Tapi tidak salah bertanya. Tapi pertanyaannya harus cerdas dan pinter. Ya selalu bilang kepada orang, kalau kau mau ditolong, harus begini. Kau haus, kau datang kepada Tuhan. Kenapa? Bukan karena kamu mau bahas tentang sumber kehausan kamu. Kamu datang karena kamu mau maju. Kamu mau lanjut. Atau dalam bahasa Gen Z, kita sudah mau move on. Lalu kita datang, minta dikasih air dan kita move on. Lalu pertanyaan yang benar bukan, kenapa ya Tuhan? Pertanyaan yang benar, lalu sekarang apa yang aku harus lakukan? What do I do now? Apabila saya ketemu orang yang seperti itu, saya tahu. Saya bisa menjanjikan mereka.
Tidak lama lagi kamu akan menemukan terobosan hidup kamu. Bukan karena saya mampu melihatnya. Tapi ini semua orang bisa melihatnya. Kalau mereka mengerti firman Tuhan. Karena apabila kamu bilang, apa yang aku harus lakukan sekarang. Iya dong, kalau kamu haus, apa yang kamu harus lakukan sekarang? Kamu harus datang dan kamu harus minum dari dia. Bukannya berulang kali mau introspeksi, bertanya, ini kenapa nih, kenapa, kurangnya dulu di mana, ini salahnya siapa. Ini seperti nasihat saya dulu kepada sepasang suami istri. Sekarang mereka sudah menikah 32 tahun. Anak yang saya doakan waktu itu yang belum lahir waktu sekarang pun sudah berusia 27 tahun. Jadi kejadian ini 28 tahun yang lalu. Si ibu datang sama suaminya. Biasanya kalau datang suami istri saya udah tahu. Ini akan kepanjangan karena ada istrinya. Istrinya yang paling banyak ngomong. Istrinya ada pertanyaan dan dia juga ada jawaban. Jadi saya nggak tahu bagian saya itu apa. Oke, dia cerita begini Pak, begini, saya mau jelasin, Bapak dengar dulu ya. Oke, apa? Saya punya anak satu. Saya mau tahu apakah Tuhan mau saya punya anak lagi. Saya tidak tahu mau nangis kamu ketawa. Soalnya mertua saya punya anak 26. Kalau saya ada flashback dalam pikiran saya, apakah mertua saya sekiranya waktu itu dia Kristen padahal belum waktu itu. Dia juga terus mendatangi pendetanya. Pak, Tuhan mau saya punya anak lagi. Lama-lama udah punya anak 26 dia bilang gara-gara pendeta saya punya anak 26. Itu kesalahan pendeta saya. Papa anak ini pendeta atau kamu? Ya saya. Tapi dialah pelakunya. Gimana? Karena dia terus mendoakan saya. Pak, gak ada orang yang punya anak gara-gara doa doang. Mesti ada satu proses biologi yang lain. Datanglah mereka bilang, Pak saya mau tahu Tuhan tuh mau gak saya punya. Saya bilang sebentar dulu, saya agak keliru. Kalian itu bisa punya anak gak? Ya bisa, kami bisa. Habis itu masalahnya apa? Kami ini mau tahu apakah itu kehendak Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, Tuhan gak kasih kamu kesuburan untuk punya anak. Udah dikasih kesuburan. Kalau mau punya anak, lakukan apa yang harusnya. Coba Bapak yang tanya sama Tuhan aja ya. Loh yang mau punya anak kamu kan? Apa urusan dengan aku? Kalau sekarang saya tanya sama Tuhan, namamu siapa? Hah? Ibadah pertama saya tanya namamu siapa? Frans. Ibadah kedua saya tanya namamu siapa? Frans. Ibadah ketiga juga Frans. Sampai sekarang tetap Frans. Luar biasa. Tepukan buat dia. Dia itu harusnya sudah berhenti ibadah ketiga. Gara-gara saya iseng-iseng minta dia. Dia ikut terus. Malam ini lu makan sama saya aja ya. Habis itu Selasa saya pulang, kamu ikut aja saya ke Kuala Lumpur. Karena kayaknya kita udah klop nih. Saya cerita tadi tentang apa ya, pasangan itu kan. Nah, kalau sekarang saya berdoa untuk dia dan saya sudah connect sama Tuhan, urusan lu tunggu dulu. Gue juga punya urusan sama Tuhan. Gue mau dengar dari Tuhan, gue dengar untuk urusan gue dulu. Karena lu juga punya Roh Kudus, kenapa jatah data gue, pulsa gue pakai untuk lu pakai pulsamu sendiri lah. Kalau gue udah connect sama Tuhan, gue tanya sama Tuhan aja. Langsung saya doa, Tuhan kasih dia anak dalam waktu 12 bulan. Pak, jangan dulu Pak. Dia gak mau amin. Bapak udah tanya sama Tuhan dulu. Saya sudah amin, pulang. Dia pulang. Dia pikir kita itu tak ada kerjaan lain. Tiap hari akan ingat dia aja. 4 minggu lagi telepon. Pak masih ingat saya gak? Enggak. Siapa kamu? Ya yang kemarin datang sama suami saya. Oh banyak suami istri yang datang. Ibu yang mana? Yang itu Pak. Yang saya mau tanya itu. Apakah kehendak Tuhan saya punya anak lagi? Loh kenapa? Lalu tanya saya. Bapak udah doa belum? Loh ibu dengar sini tuh.
Jangan ibu menghina saya loh ya. Gara-gara saya pendeta, jangan pikir saya itu nggak tahu bagaimana orang itu dapat anak. Bukan dengan berdoa saja ibu. Tidak mungkin saya berdoa ibu hamil. Prosesnya tidak seperti itu. Saya sudah berdoa, saya sudah amin. Selesai. Ya sekarang bapak ibu harus berusaha. Enggak mungkin saya berdoa, saya berusaha, ibu yang hamil. Wah itu ngawur. Tapi Pak, saya mau cerita sesuatu. Ya cepatlah mau cerita apa. Saya kemarin ke dokter tes, ternyata saya sudah hamil. Cuma saya mau tahu apa itu kehendak Tuhan. Jadi ini orang, seperti orang Israel ya, tegar tengkuk ya saudara ya. Dia sudah berjalan ke sini tapi matanya di belakang sedang melihat ke belakang. Masih flashback, lu udah dikasih anak mau tanya apa lagi. Kalau gue, nasi sudah jadi bubur, udah jadi bubur kita masukin ada cakwe, kita masukin ada ikan teri, kita masukin kecap makan aja. Jangan kita lalu berdoa, Pak Pendeta, ini bubur bisa jadi nasi enggak? Kita bisa tumpang tangan, tumpang kaki, semua enggak bisa. Karena urapan saya, nasi bisa jadi bubur, tapi saya tidak punya urapan bubur jadi nasi. Itulah masalah kebanyakan orang. Dia haus, harusnya dia move on. Datang kepada Tuhan. Bilang Tuhan, aku siap. Aku siap kalau kasih aku air kehidupan. Tapi enggak. Mereka lagi mau flashback lah, mereka segala hal yang lain. Bapak Ibu saya bukan menyepelekan mendengar suara Tuhan. Tapi Anda harus tahu. Tujuan Tuhan itu supaya kita jadi anak yang dewasa. Mari saya kasih ilustrasi. Waktu saya kecil, saya peka sekali. Bangun pagi ada suara yang suruh saya bangun. Makan pagi ada suara yang bicara ke saya. Ke sekolah ada suara yang suruh ke sekolah. Saya main di luar, tidak pernah pulang ke rumah kalau tidak ada suara yang suruh saya pulang ke rumah. Saya juga kadang tidak mandi kecuali ada suara yang suruh saya mandi. Kalau ada suara yang suruh saya tidur, saya nggak tidur. Saya peka sekali karena itu suara mama saya. Ya kan? Nah, bayangkan sekarang usia saya sudah 60 tahun, mama saya masih hidup 93 tahun. Siapa namanya? William. Dia kasih saya mikrofon, Pak silakan Bapak naik sebentar. Mama saya belum bicara ke saya. Saya telepon, Mama ini ada William nih. Dia kasih saya mikrofon, Mama. Saya ini tidak pernah melakukan apapun kecuali ada suara Mama. Mama saya pasti teriak-teriak nangis. Saya gagal. Umur sudah 60 tahun tapi kamu masih lumpuh. Kamu gak bebas. Apakah Tuhan juga tidak mau anak-anaknya jadi dewasa? Ada orang mengalir waktu melewat kepekaan, bagus. Tapi ada satu level lagi, orang mengalir lewat kedewasaan. Gak ada suara yang suruh, saya milih itu, saya lakukan itu, saya menghindar ini. Saya tahu apa yang harus saya lakukan karena saya sudah dewasa. Saya sudah lewati proses dan saya sudah dewasa. Itu maksudnya saudara, hidup dalam roh. Kamu sudah berjalan dengan roh. Kamu sudah minum air kehidupan. Kamu tidak lagi mikir tentang dirimu. Kamu tahu air ini tidak pernah akan habis kalau kamu pakai untuk melayani orang lain. Untuk dirimu pun ada jatahnya. Karena barang siapa yang minum air ini, dia tidak pernah akan haus. Kalau ada di antara kita ada luka, saya tahu luka itu mungkin ada peristiwa, mungkin saja ada kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Itu pemicunya. Bahwasanya Anda masih luka, itu karena Anda masih haus. Dan tidak pernah mengerti ayat 37 itu. Barang siapa yang haus,
baiklah dia datang kepadaku dan minum. Sebagai hamba Tuhan, saya banyak mendengar cerita orang. Saya tahu hidup saya tidak seberat dan sesusah orang lain. Ada orang yang hidup mereka sangat berat, sangat susah, dan saya tidak pernah mau untuk mengalami seperti itu. Dan saya juga nggak tahu bagaimana mereka bisa menemukan jalan keluar. Kecuali mengatakan kepada mereka, yang saya tahu cuma begini. Saya punya bekal cuma ayat ini. Kamu haus, kamu datang kepada dia, kamu minum dari dia. Dan apa yang ada pada saya kasih ke kamu ambil itu, kamu lakukan itu. Kamu lakukan, karena selagi kamu tidak melakukan, kamu cuma memikirkan, kamu cuma ngomong, kamu tidak melakukan, air kehidupan itu tidak pernah akan mengalir. Karena di dalam ayat 38, barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Lebih tepat lagi, lewat hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Bukan untuk kebutuhan dirinya, tetapi air itu akan mengalir lewat dirinya. Lewat dirinya, bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Itu masalahnya banyak orang, saudara ya. Nah coba ya, di Injil Yohanes pasal 15 ayat 8. Kalau saya hafal dengan benar ya, coba. Dengan cara inilah Bapakku dimuliakan. Apabila engkau berbuah banyak. Kalau saya baca bahasa Yunaninya lebih jelas begini. Dengan cara beginilah Bapakku dipermuliakan kalau engkau berbuah banyak. Oke. Nah, tapi kebanyakan orang Kristen tidak pernah datang ke saya bilang, Pak, saya mau berbuah banyak gak? Saya mau diberkati. Oke. Supaya Anda lebih jelas, saya mau sedikit-sedikit bermain-main sama Anda. Boleh kan? Ini ibadah kelima kan? Kan kita sampai besok pagi juga masih bisa kan? Amin ya, oke. Coba. Nah, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Bagus. Yang tidak angkat tangan, tidak jamin masuk surga loh ya. Nah, tidak angkat tangan terus mereka. Takut. Nah, siapa yang sudah siap masuk surga? Angkat tangan. Oke, bagus. Siapa yang sudah siap mati? Angkat tangan. Nah, ini kan kontradiksi. Kalau sudah siap mau masuk surga, gimana mau masuk surga kecuali kamu mati dulu? Kan berseberangan. Aku sudah siap mau masuk surga. Sudah siap mati? Oh belum. Gimana caranya masuk surga? Naik pesawat apa? Oke, ini permainannya ya. Guys, sekarang coba. Siapa yang mau diberkati? Oke. Jangan keliru, jangan bingung ya. Siapa yang mau berbuah? Wah, saya keliru. Saya keliru. Kan buah itu kan metafora pertanian. Pohon. Pernah gak kau lihat? Walaupun tidak pernah lihat, coba pakai akal sehat. Pohon berbuah. Kemudian sebelum buahnya dipetik, cepat-cepat makan, konsumsi sendiri. Karena kan ini untuk diriku kan. Karena aku berbuah untuk memberkati diriku. Pernah gak Anda lihat pohon seperti itu? Atau membayangkan adanya pohon seperti itu? Ada gak pohon kalau dia berbuah banyak kemudian dipetik buahnya dan dikonsumsikan oleh pihak lain. Pohon itu mengeluh, Tuhan kenapa engkau jadikan aku berbuah banyak? Loh, kamu kan yang berdoa mau berbuah banyak. Habis itu sudah berbuah dan itu berguna banyak orang. Kenapa kamu mengeluh? Kalau kan berbuah banyak, besok tahun depan akan berbuah lebih lebat lagi, lebih banyak lagi. Itu kan caranya untuk melipat gandakan buahmu. Enggak. Sebenarnya aku tidak pernah bermaksud itu. Aku cuma pencitraan di gereja waktu aku angkat tangan mau berbuah. Sebenarnya aku mau yang satu lagi itu. Aku mau diberkati aja. Coba ya. Berapa banyak daripada Anda, ini nggak boleh angkat tangan 2 kali loh ya. Yang angkat tangan 2 kali langsung saya kirim ke gereja Farisi.
Siapa di sini yang sungguh-sungguh tulus hati mau berbuah? Dengan sangat sedihnya cuma sedikit. Karena mereka sudah sadar, insaf. Waduh, kalau berbuah ini untuk orang lain. Cuma beberapa. Oke, kalian gak usah angkat tangan lagi ya. Berapa daripada Anda yang mau diberkati? Oke, ada juga. Yang lain sekarang keliru Pak. Kita gak tahu mau angkat tangan atau enggak. Sudah gak mengerti pertanyaan ini. Karena kalau Anda berbuah dan berguna untuk orang lain, Anda masih keliru. Kalau aku berbuah, nanti aku bagaimana? Melarat gak aku? Sebatang kara gak aku? Barang siapa yang haus dan minum air, kehidupannya aku berikan kepada dia. Dari dalam hatinya. Tidak putus-putus, tidak pernah habis. Akan mengalir air kehidupan. Apakah untuk diri sendiri atau orang lain? Itu tidak pernah akan habis. Tidak pernah akan habis. Saya sudah selesaikan dengan satu ilustrasi terakhir. Kebanyakan hamba Tuhan, mereka suka melayani orang. Dan waktu mereka pulang ke rumah itu dapat keluhan dari istri dan anak-anak mereka. Loh, kamu tuh sudah stres. Kamu sudah dengar cerita dari mana-mana. Kamu seperti pungut sampah orang. Saya pernah satu tahun, ulang tahun, dibeliin tempat sampah ditaruh di luar rumah. Tempat sampah simbolis lah. Menurut mereka profetik katanya. Saya disuruh kalau mau masuk ke rumah, saya lakukan satu perbuatan seperti semua sampah-sampah yang saya dengar dari orang, saya keluarin, masuk ke situ, masuk ke tempat itu ya. Kemudian saya masuk ke rumah, wah sekarang sudah bebas dari beban. Karena kata mereka, lu mendengar semua itu lalu pulang ke rumah, kamu juga menyangka itu bisa juga menimpa kita. Saya bilang kenapa? Kalian itu di planet lain. Orang-orang yang saya layani di planet ini, mereka menghadapi hal begitu. Kenapa sampai bisa terjadi kepada Anda? Saya katakan kepada mereka, kamu ledekin saya. Tapi tahu, kita sudah sekian tahun melayani Tuhan. Di rumah ini tidak ada pernah satu kali pun kita kekurangan apa-apa. Tidak pernah saya minta-minta dari mana-mana pun. Kenapa begitu? Karena di tengah-tengah saya sedang pungut sampah orang lain menurut kalian. Di tengah-tengah itulah saya sedang berbicara kepada orang lain. Entah kenapa, entah bagaimana, tiba-tiba masuk satu hal dalam pikiran saya yang tidak ada urusan dengan orang yang saya layani. Tetapi itu menjadi pemecah problem yang sedang saya pikirkan untuk kalian. Tidak ada nyambungnya, gak ada koneksinya. Tapi ternyata waktu air kehidupan itu mengalir dengan deras. Tanpa saya terlalu membatasi arahnya kemana. Jangan hanya saya bikin bendungan untuk diri saya. Tapi itu dengan deras mengalir dengan bebas. Aliran air hidup itu juga menghasilkan satu solusi untuk apa yang kita sedang hadapi. Lu mungkin bilang, saya terus banyak bergelut di tempat sampah. Tapi menurut saya, itu bukan di tempat sampah. Itu di tempat di mana aliran air hidup itu sedang mengalir. Ayat 39. Yang dimaksudkan Yesus adalah roh. Aliran air yang hidup itu roh. Yang pada waktu itu belum diterima oleh orang-orang yang percaya karena roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya itu 2000 tahun lalu, sekarang sudah ada. Ini pesan saya kepada bapak-bapak di sini. Langsung lanjut ringkasan dan aplikasi saya ringkaskan. Apapun masalah yang Anda hadapi, solusinya bukan dengan melihat ke puncak masalah tersebut. Lebih banyak solusinya kepada memikirkan
apa yang harus dilakukan berikutnya. Yang kedua, apabila Anda menghadapi satu masalah, solusinya bukan dengan berfokus kepada masalah itu. Mungkin Anda kurang ngerti, saya kasih ilustrasi. Ada satu anak, 26 tahun lalu, saya suka melayani di gereja anak ini, dia salah satu jemaat situ. Bayangkan pakai imajinasi Anda kan, bisa kan, imajinasi kan? Tingginya 1,6. Saya 1,7, dia 1,6. Saya 75 kilo, dia beratnya 150 kilo. Lebih pendek dari saya, 2 kali lebih besar berat dari saya. Dia jalan bukan jalan begini loh, dia jalannya gini. Bukan saya ledekin dia. Bayangkan waktu dia datang ke saya dan dia bilang ke saya, waktu itu umurnya 19 tahun, "Pastor, doakan saya supaya saya dapat pasangan hidup." Saya lihat dia begini. "Sorry mas," dalam hati saya bilang, "Sorry mas, saya tidak ada iman untuk mendoakan kamu punya pasangan. Cara mengatasi situasi kamu itu bukan dengan nubuatan." Tapi itu 27 tahun lalu, saya masih lebih muda dan lebih berani dan ya ada sedikit liar. Lalu saya ceritakan ke dia, "Nanti istri kamu begini, wajahnya gini-gini." Oh gitu. Wah, dia senang sekali loh. Bertahun-tahun kemudian saya pergi ke gerejanya, selalu datang dia. "Pastor, di mana ya nubuatan itu belum tergenapi?" Saya terus lihat dia, "Kamu tidak pernah tambah tinggi, tapi tambah gemuk terus. Umur 25, sudah diabetes, kolesterol tinggi, sudah tensi tinggi. 15-16 tahun terus datang." Saya bilang, "Aduh lu 15 tahun, 16 tahun, kamu tahu gak? Tiap kali kamu datang ke saya ini gak enak. Karena saya sudah menubuatin kamu begitu lama dan tidak apa-apa terjadi karena cara kamu melihatnya itu salah." Setelah 18-19 tahun saya bilang ke dia, "Gini loh, saya tidak akan mendoakan kamu lagi, tidak ada nubuat untuk kamu lagi. Kecuali kamu ini orang yang sangat kaya, gak ada orang akan menikahi kamu. Dia akan menikahi kamu karena kamu kaya, karena kamu sudah kolesterol, sudah diabetes, sudah tensi tinggi, sebentar lagi dia jadi janda kaya." Itu saja alasannya. "Pastor, kenapa begitu kejam ke saya?" Bukan kejam, saya cuma mau bicara kebenaran yang mungkin gak enak didengar. "Lu jangan minta saya doakan kamu. Lu pergi ke gym, saya kasih kamu satu trainer yang bagus. Kamu rubah pola makanmu, gaya hidupmu." Tapi bukankah saya sudah dinubuatin? Loh, banyak sekali masalah kita gak diselesaikan dengan cara yang langsung begitu. Lalu dia lihat saya kecewa. Saya pikir lu nabi. Ternyata kamu punya saran seperti orang lain juga ya. Tapi dia lakukan. Seperti orang lain suka tanya sama saya, "Pastor, ini suara Tuhan bukan untuk saya ke gym?" Kalau sudah ikut ibadah sebelumnya yang tahu kan. Oh gitu ya pastor ya. Tuhan suruh ya. 19 tahun doa-doa nubuat gak satu pun berlaku. Dia pergi sana 2 tahun sudah turun 50 kilo. 3 bulan kemudian menikah dia. Saya tidak tahu kenapa ada tepuk tangan. Jangan-jangan di sini ada yang masih belum married. Pak, besok saya ke gym pak. Itu bukan maksud saya. Maksud saya adalah ini saudara. Anda mesti cari jalan keluar. Roh Kudus itu ada cara yang cukup kreatif berbicara kepada Anda semuanya. Bukan dengan satu patokan kaku begitu.
aliran air yang hidup. Waktu wanita Samaria itu selesai dengan Yesus, dia nggak tanya sama Yesus, jadi menurut Tuhan Yesus, siapakah yang harus jadi suamiku? Apakah setelah ini akan punya suami lagi? Yang sebelum ini kan semua meninggal. Yang ini kapan meninggalnya? Enggak begitu pertanyaannya. Dia pulang ke tempatnya yang tadinya dia merasa dikucilkan, dia ke sana. Lalu dia mulai menceritakan kepada semua orang. Kalau tadi dia punya trauma ketemu orang, sekarang dia menceritakan. Dia sudah berubah karena aliran air yang hidup juga sudah mengalir lewat hidupnya. Mari Bapak Ibu saya rumuskan. Yang kita lihat daripada Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Anda mesti punya rasa dahaga yang dalam. Karena Anda mau keluar daripada situasi Anda. Lalu Anda minum dari dia. Datang ke dia dan minum dari dia. Dan dialah yang menyembuhkan Anda. Hadirat Roh Kudusnya yang menyembuhkan Anda. Kalau Anda seorang ayah dan Anda punya bentrokan dalam keluarga. Sebelum Anda mau selesaikan itu, ambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan punya solusi yang sangat spesifik dan kreatif buat situasi Anda. Kalau Anda seorang anak berkonflik dengan keluargamu. Anda tidak tahu, bertahun-tahun sudah jadi parah begitu. Anda tidak tahu bagaimana untuk keluar daripada itu. Dia juga punya solusi yang kreatif, yang efektif buat dirimu. Dan dalam perjalanan itu kalau Anda harus mengalir dan melakukan pelayanan. In the end saudara, aliran air yang hidup itu bukan hanya untuk diri kita. Itu mengalir dan kita mesti bebas mengizinkan aliran air itu mengalir. Tim PAW jangan naik dulu, tahan diri dulu. Mari jemaat bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya selesaikan. Mas Jufri dengan satu pantun. Nah, mungkin Bapak mau balas pantun ini ya. Haus itu luka. Wanita Samaria itu datang ke sumur itu karena dia butuh air untuk kebutuhan fisik. Tetapi dalam hatinya juga haus. Setiap pasangan yang dia nikahi mati. Mungkin saja pasangan yang kelima ini tidak mau menikahi dia. Karena kamu punya satu track record. Siapa menikahi kamu pasti cepat mati. Ya udahlah kita gak mati, kita hidup bersama aja. Sehingga dia gak ada orang mau bersama-sama dengan dia. Haus jiwa gak bisa disimpan. Rindu peluk Bapa gak tertahan. Mari minum, jangan cuma simpan. Air kehidupan siap mengalirkan harapan. Sudah tepuk tangan, setelah ini loncat ya. Bapak dan anak, dua bejana retak. Gak ada yang sempurna. Luka lama tidak akan sembuh dengan hanya pamer tawa. Tapi saat haus bertemu minum yang tepat, sungai roh mengalir, hidup pun menyala. Jangan pernah hanya mau imbas kembali, flashback, introspeksi. Karena Roh Kudus punya solusi untuk engkau melangkah ke depan. Ini kata-kata yang tidak pernah saya lupakan. Makin tua kita, makin berkurang opsi kita. Saya tingginya 1,7, umur sudah 60. Saya bisa berdoa, saya bisa tepuk tangan, saya bisa berpuasa, saya bisa loncat, saya bisa minta ditumpangi tangan siapapun. Sudah terlambat. Opsi untuk tambah tinggi sudah lewat. Mungkin 50 tahun lalu lah opsi itu masih ada. Sekarang saya sama istri sudah hampir 30 tahun menikah. Dia pun cuma 1 tahun di bawah saya. Kami sudah punya 2 anak. Opsi mau menambah anak sudah selesai. Makin tua kita, makin berkurang opsi kita. Karena itu banyak sekali orang yang mau dengar suara Tuhan itu anak-anak muda. Karena mereka banyak opsi.
Kita yang makin tua opsi berkurang kan. Tinggal saja kita berjalan di dalam kebenaran yang kita sudah tahu. Kenapa kalau kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan opsi saya A atau A? Loh, kalau opsinya sama gimana? Lakukan saja kan. Nah, jadi saudara apabila kita makin tua, opsi berkurang. Kita gak banyak pilihan. Kita gak bisa mengubah situasi. Apabila Anda tidak bisa mengubah situasi, ada air kehidupan untuk Anda ubah sikapmu. Apabila situasi tidak bisa dirubah, apabila Yusuf di penjara lama menjadi budak, situasi nggak bisa dirubah. Dia mengambil keputusan untuk mengubah sikapnya. Dan sikap itu yang pelan-pelan mengubah masa depannya. Mari saya kasih renungan sedikit Bapak Ibu dan kita selesai. Roh Kudus, pribadi bernama Roh Kudus. Ini hari Ayah, tapi setiap hari adalah hari Roh Kudus. Biarpun kau menggelarkan itu hari apapun, setiap hari yang menjadi pribadi yang paling penting adalah Roh Kudus. Karena waktu Yesus naik ke sorga, jangan salah ngertikan saya orang rajin baca firman. Dia bukan kasih Alkitab ke umatnya. Dia katakan kepada umatnya, aku pergi, tapi aku akan minta Bapa mengutus Roh Kudus. Dia mengutus pribadi, bukan menurunkan kitab. Tapi kita punya kitab, Roh Kudus bisa membimbing kita lewat kitab itu. Tapi yang membimbing kita adalah Roh Kudus. Jangan pernah menutup hidupmu kepada pribadi bernama Roh Kudus. Dia adalah sungai yang tidak terbendung dari takhta Bapa yang mengubahkan baik Anda orang tua atau anak, kita tetap anak Tuhan. Dan banyak daripada kita itu terluka. Tapi anak yang terluka itu bisa menjadi penyembuh generasi. Karena kita memiliki air kehidupan. Ayah yang gagal, kegagalan kita sebagai seorang ayah pada satu momen, itu bukan akhir cerita. Sungai Roh itu bisa membalikkan sejarah keluarga kita. Apapun sejarah itu. Kalaupun itu malu, menjadi misi. Anak yang dipenuhi Roh bukan sekadar bertobat. Anak yang dipenuhi Roh akan bangkit mengalir dan menjadi saluran kasih Bapa dalam dunia yang tandus. Apapun kesalahan orang tuamu, itu orang tua yang diamanahkan kepada kita oleh Tuhan. Itu pilihan Tuhan murni. Apapun kekecewaan anak-anak kita, itu tetap anak kita. Tuhan percayakan anak itu kepada kita karena Tuhan yakin lewat aliran air hidup di dalam hidup kita, kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyembuhkan anak itu. Enggak akan mungkin orang lain bisa menyembuhkan anak itu. Dan kepada anak-anak di sini saya katakan kepadamu, selain daripada Tuhan, tidak akan ada manusia lain yang lebih mengasihimu daripada orang tuamu. Dan saya katakan ini kepada anak-anak yang ada di sini. Kau taatlah kepada sesiapapun, kau taatlah kepada Tuhan. Tapi kalau engkau tidak pernah belajar untuk taat kepada orang tua yang setidak sempurna apapun, Anda tidak akan lengkap dan utuh dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Ujung-ujungnya, Tuhan gak perlu dilayani. Yang perlu dilayani adalah manusia. Kalau kita gak bisa melayani manusia yang ada di depan kita, melayani Tuhan itu satu perbuatan abstrak. Kita sedang lari dari kenyataan. Anak yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya sekadar bertobat. Dia bangkit mengalir. Menjadi saluran kasih Bapa dalam dunia yang tandus. Tuhan tidak mencari bejana yang perfect, yang utuh. Karena kita semua bejana tanah liat. Dia mencari bejana yang haus. Haus itu berarti dia tahu. Dia ada kebutuhan, tapi dia tidak mau hanya hidup di dalam kehausan, yang tidak hanya mau ngorek sampai menggali ini apa sumbernya, apa akar permasalahannya. Karena dari celah luka, sungai Roh itu akan mulai mengalir. Yesus tidak berkata, yang sempurna datanglah. Tapi Yesus berfirman, yang haus. Yang haus itu datanglah. Karena hanya hati yang sudah hancur, pecah,
pernah mengalami kekecewaan, itu yang bisa menampung aliran air yang banyak, volume air yang banyak. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, titik balik bukan saat kita menjadi kuat. Titik balik itu adalah waktu kita jadi jujur dan berkata, aku haus Tuhan, dan aku datang, ini aku. Hanya berharap kepadamu. Di momen itu bermulalah pemulihan dalam hidup kita semua. Demikian GMS Balikpapan. Ibadah kelima, Tuhan sudah berfirman kepada kita. 15 Juni 2025. Mari kita berdoa.